Orasi ilmiah oleh Dokter Spesialis Bedah Syaraf Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan. Kepada Bapak Dr. Roslan Yusni Hasan SPBS, kami persilakan untuk naik ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Yang terhormat Pak Rektor dan jajaran Rektorat serta jajaran Senat. Yang terhormat hadirin semua. Kalau disebutin satu-satu capek. Tadi sudah disebutkan dan berapapun kali disebutkan ya nggak kenal, nggak apa-apa gitu. Sebelumnya saya baca pantun. Ya supaya kelihatan pengangguran gitu. Tapi memang tadi malam itu saya ngobrol dengan Pak Rektor dan Bu Etiva. Ya, sebetulnya yang namanya filsuf itu ya, orang filsuf itu yang berfilsafat itu karena nganggur gitu. Ya iyalah. Coba bayangan Aristoteles gitu ya, terus kemudian Plato. Lah mereka orang-orang nganggur. Mikir ini gimana, dunia ini awalnya gimana, nganggur mereka. Seniman itu ya yang misalkan menghasilkan karya seni 20.000 tahun yang lalu di gua-gua itu pasti bukan pemburu dan bukan petani, mereka orang nganggur gambar di gua gitu itu ya. Jadi ya seniman itu orang nganggur ya. Filsuf itu juga orang nganggur, tapi kita dikuasai pola pikir kita oleh filsuf gitu. Menurut ini, menurut itu gitu. Lah menurutmu apa gitu? Kok menurut ini, menurut itu? Enggak apa-apa. Dan yang pertama saya ucapkan selamat kepada wisudawan. Ya, selamat menghadapi kenyataan hidup itu. Ya. Ya. Menurut statistik ya, yang orang yang sukses itu kurang dari 5% gitu statistik, dan itu tidak berubah dari dulu gitu. Jadi kalau sampai nanti nggak sukses nggak apa-apa, banyak temennya. Ini ilmiah loh ya gitu. Nah yang saya akan sampaikan di sini, orasi itu kan seperti politikus gitu ya. Kalau Bu Etiva gini ya mau apa namanya pilihan lagi jadi calon lagi caleg gitu ya, orasi gitu ya. Tapi orasi ilmiah itu ini orasi apa sih gitu ya itu. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor, saya dulu nggak bisa ngomong, beneran nggak bisa ngomong. Saya autis dari kecil. Ya sekarang masih, cuman sekarang juga sudah bisa mengendalikan gitu. Saya nggak bisa ngomong sama orang, saya lebih seneng ngomong sama botol sama kucing. Karena bagi saya botol dan kucing nggak pernah bohong. Orang tiap hari bohong gitu. Benar itu ya, saya setiap hari orang bohong. Saya melihat sebagai anak autis dengan beberapa Savant syndrome, saya itu paham loh emosinya orang itu seperti apa, tahu. Papa saya itu tidak suka sama si A, si B, saya tahu. Tapi tiap hari dia bohong, ketemu orang yang dia nggak sukai, selamat pagi Pak, dia kan bohong gitu ya. Jadi bingung, bagi saya itu orang itu bingung. Jadi tapi ya yang namanya bohong itu kita harus bohong tiap hari, harus. Pak Rektor boleh tidak suka sama pembantu rektor, boleh, tapi nggak boleh ngomong gitu. Begitu ngomong nggak bisa kerjasama gitu. Direktur benci sama karyawan boleh, atau karyawan benci sama direkturnya nggak apa-apa, tapi jangan ngomong. Begitu ngomong nggak bisa kerjasama. Nah kita harus bohong untuk bisa kerjasama. Itu yang namanya manner atau tata krama. Manner das meter. Jadi tata krama itu sebenarnya menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Selamat pagi Pak, dalam hati mati aja kamu. Ini adalah bagaimana otak kita bekerja. Nah, kalau kita berbicara mengenai sekarang ini adalah, kalau kita berbicara tantangan sekarang itu, tantangan dunia sekarang itu tidak lagi kita itu harus berkompetisi, tidak. Agenda baru umat manusia gitu ya, agenda baru udah berubah. Sekitar setengah abad yang lalu sampai akhir abad ke-20, tantangan manusia atau agenda manusia itu adalah melawan 3 musuh utama manusia. Yang pertama adalah
kelaparan. Kelaparan. Sampai tahun 80-an akhir itu banyak orang mati kelaparan. Banyak. Ethiopia kelaparan, Cina yang sekarang surplus beras ndak karu-karuan itu tahun 80 mati kelaparan banyak itu. Ya. Apalagi abad ke-19, abad ke-18 itu di depan istana Versailles atau istananya orang-orang Inggris dan Prancis itu orang mati kelaparan biasa. Di dalam kelebihan makanan itu. Itu sampai akhir abad ke-20. Sekarang tidak ada orang mati kelaparan. Orang lapar ya, mati kelaparan nggak ada. Tidak ada orang kekurangan gizi, yang ada kebanyakan gizi sekarang. Tidak ada orang mati kelaparan, yang banyak orang mati kebanyakan makan. Banyak itu. Cobalah itu sekarang menyeberang ke Penajam sana, mana ada ibu-ibu kurus, nggak ada. Ibu-ibu gendut semua itu. Nggak ada. Kelaparan. Sekarang kita nggak ada kelaparan. Makanan berlebihan. Tantangan kita justru mengurangi makan, karena manusia itu 86% manusia menyandang gen tidak bisa berhenti makan di dalam dirinya gitu ya. Jadi dalam tubuh kita itu, kebetulan saya enggak gitu ya, ada yang namanya gen tidak bisa berhenti makan. Ini menyelamatkan kita pada saat nenek moyang kita di padang rumput dan di hutan itu. Jadi kalau nenek moyang kita melihat buah beri atau stroberi atau makanan yang manis-manis itu, mereka yang tidak bisa berhenti makan itu adalah orang-orang yang bisa bertahan hidup. Sementara dah nanti aja, besok lagi, ngirit, ya besok dimakan monyet gitu. Dan orang-orang ini akan mati. Nah akhirnya kita itu, jadi jangan kaget kalau buka lemari es ada es krim, nggak bisa berhenti sampai es krimnya habis. Itu sampean itu adalah 80% orang, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dilanjut-lanjutkan, badannya itu panjang kali lebar sama dengan luas. Nah sekarang tantangannya adalah satu, sudah nggak ada lagi orang kelaparan. Dua, tidak, dulu musuh utama kita adalah infeksi. Musuh utama manusia itu 100 tahun yang lalu flu Spanyol, Spanish flu Spanyol. 5 tahun flu Spanyol itu ngamuk di dunia itu ya, antara 1918 sampai 1922. Flu Spanyol itu nenek moyangnya COVID ini loh, itu sama-sama virus corona. Virus corona satu yang bikin geger dunia itu flu Spanyol ya. 100 tahun yang lalu persis itu. Menelan 15% penduduk bumi. 120 juta orang itu mati. Sekarang pandemi yang menghebohkan kita kemarin itu, tidak sampai 0,1% orang yang mati. Nggak sampai 5 juta. Nggak sampai 6 juta. Sementara penduduk dunia hampir mendekati 8 miliar. Akhir tahun ini 8 miliar. Jadi ini prestasi manusia menghadapi infeksi. Infeksi bukan lawan kita lagi, bukan musuh gitu. Kita masih ketakutan, iya gitu. Takut, iya, saya sendiri juga harus ditakut-takutin gitu. Ya saya termasuk kebetulan ya, berkah alam semesta, saya termasuk yang kebal dari segala macam virus corona gitu. Ya kebetulan gitu, ya kebetulan. Jadi saya nggak takut, tapi disuruh pakai masker kan jengkel ya, gitu. Ya nggak apa-apa, itu aturannya juga seperti itu. Yang pertama infeksi. Yang kedua, ketiga adalah perang. Perang itu dulu perang dunia pertama, jutaan orang mati. Perang dunia kedua, jutaan orang mati. Sekarang perang sudah paling ya sehari 400 gitu ya, di mana? Di Timur Tengah itu perang mereka, tapi sehari ya paling 400, nggak sampai 1000. Lebih banyak yang mati di jalan-jalan karena tabrakan itu. Itu adalah agenda utama manusia 1 abad yang lalu sampai 1 abad yang lalu, menghadapi 3 musuh. Nah, agenda utama manusia sekarang ini bukan lagi itu. Sekarang agenda kita 1, mengejar keabadian. Mengejar keabadian. Gimana caranya nggak mati gitu. Paling enggak ya matinya ditunda gitu. Kalau bisa umur 50 tahun, jangan umur 30 tahun. Sekarang di Jepang ada 13.000 orang yang umurnya di atas 115 tahun. Sehat semua, seger, jalan-jalan gitu ya. Ya. Karena pada dasarnya kalau kita sehat sejak kecil, nggak pernah sakit, nggak pernah jatuh gitu ya, manusia itu bisa hidup optimal sampai 130 tahun, sehat gitu ya. Karena badan kita itu, sel kita itu membelah rata-rata 50 kali dan optimalnya adalah
2,5 tahun sekali membelah itu. Kalau kita infeksi, kalau kita sakit itu lebih cepat membelahnya, cepat mati gitu ya. Itu jadi mengejar keabadian. Kalau bisa nggak mati gimana caranya gitu. Ya. Yang kedua, mengejar kebahagiaan. Kita sekarang mengejar kebahagiaan. Isunya bukan kesejahteraan lagi, tapi kebahagiaan. Jadi kalau sekarang itu yang dilihat itu indeks kebahagiaan, bukan indeks kesejahteraan. Ya, puji alam semesta, Indonesia itu negara nomor 80 paling bahagia gitu ya. Dari 136. Ya. Yang paling bahagia adalah Finlandia. Tahun ini Finlandia, nomor 2 Denmark, nomor 3 Swedia. Itu negara yang paling bahagia. Uniknya adalah orang-orang Finlandia pada saat diberitahu kalian ini adalah masyarakat yang paling bahagia, orang Finlandia, oh kita bahagia ya, sambil senyum-senyum gitu ya. Indonesia yang urusan 80 paling bahagia. Dengan kata lain, kita nggak bahagia, tiap hari declare kalau kita bahagia gitu. Bahagia itu sederhana, sambil ngupload gambarnya pecel dan rawon gitu. Jadi kita ini merasa bahagia tapi nggak bahagia. Nah, bagaimana kita itu mengejar kebahagiaan? Itu banyak caranya. Saya minum Ritalin untuk obat autisme saya itu untuk mengurangi gejala-gejala autisme. Tapi sekarang Ritalin digunakan orang untuk mengejar prestasi sekolahan gitu ya. Jadi bukan lagi untuk penyakit sakit. Obat-obatan sekarang lebih banyak bukan untuk mengobati penyakit, tapi untuk mempertinggi kualitas hidup gitu. Mengejar kebahagiaan. Yang ketiga adalah mengejar transendensi. Kita itu pengen berada di mana-mana gitu ya. Ya. Oh ya. Apa? Yaitu medsos itu. Medsos itu kita seperti berada di mana-mana. Kalau dulu itu ya, kira-kira zaman mudanya Pak Budi, Bu Etiva gitu. Kalau nulis itu tulisannya itu tidak boleh orang lain baca gitu. Ya. Yang namanya diary, Pak Budi punya enggak? Punya itu. Itu dikunci, digembok, ceklek, itu orang lain nggak boleh baca gitu. Itu dulu itu ya. Sekarang kenapa ngapain kita nulis kalau kita nggak ada yang baca? Gitu prinsipnya gitu ya. Ya, ada kecoa nempel di leher, langsung buka Twitter. Anjrit, ada kecoa di leher gue gitu. Kecoa nempel di leher, dunia harus tahu gitu. Ini adalah agenda besar kita sekarang gitu. Mengejar kebahagiaan, mengejar keabadian, dan mengejar transendensi. Dan ini sudah di depan mata gitu. Sebentar lagi gitu. Nah, untuk itu ya ide besarnya atau isu besar sekarang seperti yang dikumandangkan di setiap awal dari pertemuan G20 itu adalah kita sekarang tidak lagi bersaing, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama gitu. Nah, bekerja sama itu tidak bisa dengan dikasih tahu kayak gini nih, kalian kerjasama yang bagus ya, nggak bisa. Tapi latihan. Dan indikator bagaimana sebuah masyarakat itu bisa bekerja sama dengan baik. Indikatornya adalah secepat apa mereka itu menyelesaikan pekerjaannya. Kalau di Finlandia, di Denmark, di Jerman, jam 4 sore pekerjaan mereka sudah selesai, kantor-kantor sudah tutup, sudah nggak ada yang dikerjakan gitu. Di Indonesia jam 10 malam masih ditelepon sama atasannya, kamu buka laptop dong gitu. Jadi sampai jam 12 buka laptop gitu. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Artinya kita tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Artinya kita nggak bisa bekerja sama gitu. Kenapa demikian? Nih penjelasannya itu agak, tapi saya akan mencoba ngomong dengan bahasa manusia ya. Gini, manusia itu oleh evolusi itu tidak dirancang untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar. Beda dengan semut. Semut itu ngerombol ratusan juta, mereka kerja sama gitu. Ya. Manusia itu seperti binatang-binatang besar yang lain seperti serigala gitu. Berkelompok itu tidak bisa banyak. Kalau kita melihat serigala gitu, serigala itu kalau berkelompok 15, 16 pecah jadi 2 mereka. Seperti itu ya, gitu. Simpanse juga gitu. Simpanse itu 30 gitu, dia akan pecah menjadi 2. Emang iya saya ditemukan beberapa kelompok simpanse yang sampai 72 gitu ya. Tapi itu perkecualian. Kelompok simpanse itu tidak bisa besar. Jadi kalau nonton film itu apa?
Planet of the Apes itu bohong, nggak ada simpanse sampai ribuan gitu, nggak ada gitu. Yang bisa begitu manusia, itu pun setelah manusia mengenal bahasa gitu. Ini berapa orang yang di sini? Ada 100? Lebih ya. Kalau ada satu angkatan itu misalkan ya, satu angkatan universitas, institut ini ada 400 orang, pasti ada yang kalian nggak kenal kok. Kalian itu kenal satu sama yang lain maksimal 150. Kecuali orang-orang gila kayak saya orang gila ini 5 angkatan saya tahu semua, tapi rata-rata orang itu bisa mengenal satu sama yang lain itu 150. Selebihnya nggak kenal gitu. Nah, kalian bisa kerjasama itu loh, karena gambarnya mana? Gambarnya institut itu. Begitu kalian tuh pakai emblem atau badge itu, ketemu di jalan, oh ini saudara gitu. Ya, jadi adalah narasi kita, bahasa kita yang bisa menyatukan kita, meskipun nggak saling kenal. Ya, 5 tahun yang lalu orang ngumpul di Monas itu pakai putih-putih itu, nggak saling kenal mereka gitu itu. Tapi putih-putih sorbanan gitu ya, ada jenggotnya, wah ini saudara ini, gitu. Nggak kenal, jahat apa nggak kenal gitu. Narasi yang membuat manusia itu bisa bekerja sama. Hanya saja narasi manusia ini yang namanya swarm intelligence, gitu ya. Kecerdasan terdistribusi atau kecerdasan bergerombol. Manusia itu kalau sendirian nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Ya, tapi kalau bareng bisa bikin institut gitu, ya itu. Pak Karno itu tanggal 24 Juli tahun 65 itu. Pak Karno itu bilang, sudah kehendak Tuhan Indonesia akan punya bom atomnya sendiri. Pak Karno bilang gitu. Waktu itu saya mikir, dia kok tahu ya kehendak Tuhan itu? Kapan dia mau ngomongin sama Tuhan? Tapi yang namanya membuat bom nuklir itu bukan hanya perlu yang namanya insinyur nuklir, enggak. Dia perlu tukang sapu, dia perlu tukang air, dia perlu tukang listrik, dia perlu tukang gali, yang menggali, yang mereka itu harusnya bekerja sama tanpa paham bekerja sama itu. Ya. Nah, itu yang namanya swarm intelligence. Swarm intelligence itu seperti kita lihat semut bergerombol, dia bisa makan, ngangkut benda-benda yang lebih besar ke sarangnya. Kalau kita melihat angsa terbang itu membentuk formasi huruf V. Kenapa demikian? Kalau dengan formasi huruf V, angsa-angsa ini bisa terbang 67% lebih jauh daripada sendirian. Kenapa? Yang menentang angin itu cuma yang di depan, yang di belakang itu nggak nentang angin gitu ya. Angin itu kena yang kalau capek dia mundur ganti yang belakang. Ini adalah kecerdasan terdistribusi atau kecerdasan berkelompok atau swarm intelligence. Lah, manusia ini berkat bahasa kita itu bisa bekerja sama tanpa saling kenal gitu. Ya, Pak Rektor itu tahu kalian itu kalau di institut itu. Kalau di Balikpapan Plaza nggak kenal kecuali kalian itu pakai jas alma mater, kenal dia gitu. Ya, itu yang membuat kita bekerja sama. Dan hanya saja suara intelijen pada manusia ini sangat rapuh, sangat rapuh. Sangat rapuh. Kalau kita melihat semut bergerombol terus kemudian baris, terus kita acak-acak, kita rusak barisannya, sebentar kemudian dia akan menyusun barisan lagi gitu. Karena pada dasarnya semut itu memang organisme yang berkelompok. Manusia tidak itu. Manusia itu kalau bergerombol bahaya gitu. Bahaya. Kecerdasan individualnya jadi luntur gitu. Makanya jangan heran kalau ada orang di rumah itu pendiam, begitu bergerombol, sangarnya luar biasa itu. Wah, dia bisa mukul pada saat bergerombol. Di rumah itu wah, kayak kucing basah gitu, tapi bergerombol jadi singa gitu. Jadi pada saat manusia bergerombol itu bisa memberikan advantage, keuntungan, bisa memberikan disadvantage, memberikan kerugian. Pada saat manusia itu bergerombol itu ya, bergerombol, ini kecerdasan individu atau kognisinya jadi kabur. Orang misalnya nonton sepak bola atau nonton film di bioskop, terus ada yang teriak gempa gitu,
itu mereka kebanyakan kalau nggak cerdas secara sosial, bukan mati karena gempanya, mati karena saling injek gitu. Kalau semua tadi kita rusak yang namanya kecerdasan sosialnya itu akan bubar dan dia akan ngumpul lagi, swan intelligence. Tapi manusia kalau kita rusak yang namanya kecerdasan bergerombolnya itu, bukan hanya bubar, mereka bisa melukai, bisa saling membunuh, saling injek ya. Baru terjadi ya beberapa hari yang lalu, menunjukkan kita nggak cerdas secara sosial gitu. Karena apa? Kita tidak pernah dilatih yang namanya antri, nggak pernah. Siapa yang pernah simulasi antri? Nggak pernah gitu. Di sini pernah apa? Nggak simulasi mentaati rambu lalu lintas, nggak ada gitu. Pernah simulasi waktu TK diajarin antri di loket? Nggak ada gitu. Pernah nggak simulasi diajarin buang sampah? Nggak ada gitu. Jadi sampai tua lulus kayak gini nih, kalian nggak bakalan bisa buang sampah di tempatnya, antri, atau kemudian mentaati rambu lalu lintas, karena nggak pernah dilatih. Nah, kalau kita concern atau peduli dengan bagaimana kita bisa bekerja sama, kita latihan. Termasuk Pak Rektor, Pak Dekan, semua latihan antri gitu. Ya, mentang-mentang rektor terus bayar listrik duluan gitu ya. Itu bisa biasa. Yang namanya tentara, polisi itu kan katanya tentara itu disiplin. Kata siapa? Yang paling tidak disiplin di lalu lintas itu tentara kok itu. Ya, karena kita tidak pernah dilatih untuk itu. Kecerdasan sosial kita rendah gitu. Yang namanya tuh ada exit atau jalur evakuasi. Kalau di pesawat itu harus ada, kalau ada kejadian harus ngikuti tanda panah. Itu pada dasarnya kita sudah paham. Pada saat terjadi chaos, kecerdasan kita jadi luntur, hilang gitu. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, gerombolan gitu. Padahal kalau misalkan nih, saya sehari-hari di Jepang ya. Di Jepang itu sampai umur 9 tahun nggak ada ujian, nggak ada ujian. Ya, yang dilakukan apa? Latihan antri. Seminggu 3 kali latihan antri gitu. Ya, terus diberitahu bergerombol nih ya, sambil diberitahu nih ya, stadion isinya 100.000 orang. Kalau udah antri lihat tuh 3 jam nggak selesai ini keluar. Tuh. Tapi kalau antri tuh 15 menit selesai gitu. Ya gitu. Itu latihan mereka itu. Latihan tidak memegang barangnya orang lain gitu ya. Jadi di Jepang itu enggak ada pinjam HP-mu dong gitu. Kenapa? Mesti punya selingkuhan nih gitu. Kan di sini gitu ya gitu. Pacarnya nggak boleh dipinjemin HP, katanya punya selingkuhan. Padahal HP, handphone itu adalah barang pribadi yang orang lain nggak boleh pegang gitu. Ya, meskipun istri, meskipun suami, kalau mau pegang HP-nya pasangan minta izin dulu gitu. Itu tidak terjadi di sini gitu. Dan itu kenapa kita itu ranking 80 bahagianya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kecerdasan sosial. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah salah satu hasil dari kecerdasan sosial. Kalau kita tidak cerdas secara sosial, kita tidak bisa bekerja sama dan kita tidak bahagia gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena manusia ini tidak hanya mengikuti takdir fisiknya yang sebetulnya tidak bisa berkelompok. Ya. Otak kita tidak dirancang untuk itu, tapi karena kita itu mengalami yang namanya kemajuan kognisi, kita mengalami 5 kali revolusi kognisi pada saat kita kenal bahasa gitu ya. Kenal bahasa itu membuat kita jadi punya yang namanya tata krama, bohong tiap hari sehingga bisa bekerja sama. Terus kemudian pada saat zaman revolusi zaman pertama kali kita kenal yang namanya agraria, pertanian, kita jadi punya peradaban gitu. 9 tahun peradaban, runtuh itu kognisi kita dengan revolusi industri. Revolusi industri baru berjalan 150 tahun, ada revolusi ilmu pengetahuan. Otak kita diacak-acak gitu ya. Sekarang yang namanya revolusi ilmu pengetahuan itu belum 100 tahun ya. Kita sekarang mengalami revolusi digital. Jadi kita itu sekarang itu, kalau kalian itu melihat yang namanya kita itu melihat ada berita,
Yang kita percaya adalah yang ingin kita percayai, bukan apa yang sesungguhnya. Itu. Kenapa? Otakmu memang begitu. Kamu hanya percaya kepada apa yang ingin kamu percayai. Itu. Orang Islam debat sama orang Kristen 3 hari 3 malam, pulang yang Islam tetap Islam, Kristen tetap Kristen gitu. Ya emang otak kita memang seperti itu gitu ya. Nah sekarang tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama. Sekali lagi kita bisa bekerja sama. Bekerja sama tidak ada lagi kata-kata saingan, itu nggak ada gitu. Nah krusialnya adalah pada saat mulai kecil gitu, mengajari anak untuk tidak berkompetisi gitu. Mengajari anak untuk tidak berkompetisi. Jangan sekali-sekali gitu aja nggak bisa, tuh loh tetanggamu bisa gitu. Itu sudah ngajari berkompetisi gitu ya. Nah alih-alih kita itu belajar berkompetisi, sekarang itu kita harus berlatih untuk berkolaborasi gitu. Nah tadi yang mulia Ibu Dewan tadi itu kan kita berbicara, kita itu kerjasama kita itu rendah gitu, rendah banget gitu ya. Saya dibully karena sama BTS Army itu gara-gara nge-tweet. Loh mereka itu nggak kenal saya gitu ya. Wah saya diserbu, Twitter saya diserbu 6.000 BTS Army dalam waktu 3 jam. Gara-gara saya nge-tweet itu gini, Twitter saya itu gimana gini. Ini cewek-cewek kok pada seneng anggota boyband ya. Padahal anggota boyband nggak suka cewek. Lu marah lu mereka. Marah mereka. Saya itu tidak spesifik ngomong boyband itu siapa, BTS juga enggak gitu. Tapi yang namanya ini army-armian ini, padahal ya Pam Swakarsa aja ini sebetulnya, bukan army. Itu begitu militannya, menyerang orang yang tidak dikenal, membela orang yang tidak dikenal, gitu ya. Itu yang namanya parasocial disorder gitu ya. Parasocial relationship disorder. Parasosial. Jadi bagi kalian jimin, jinggu apa sopolah gitu ya, itu penting. Wah pagi-pagi lihat jimin, waduh jimin gitu. Lo dia itu lo nggak kenal kamu gitu. Ya, itu yang namanya parasocial relationship. Parasocial relationship itu dalam batas-batas tertentu sangat bagus itu. Contoh ya, contoh ini. Yang Muslim nggak kenal Nabi Muhammad kan? Aku rindu loh, kamu nggak kenal kok rindu. Tapi itu adalah parasocial relationship. Tapi kalau sudah sampai akhirnya membenci orang lain, itu namanya disorder, gangguan itu. Ya, lah, wong gara-gara jimin itu loh ya, jimin. Itu ada siwon gitu. Saya cuman ini, cakep-cakep namanya kliwon. Lo marah lo. Lo marah itu fansnya siwon itu gitu ya. Ya, ini adalah parasocial relationship disorder. Ya, nah itu yang begini-begini. Kenapa Indonesia itu pasar BTS paling besar, pasar K-pop paling besar di dunia itu Indonesia. 85% pasar K-pop itu di Indonesia, karena penuh dengan orang-orang geblek kayak gini nih. Ya itu. Jadi kita itu membeli itu. Wah, padahal ya, yang namanya gerakannya BTS itu sejak tahun 80-an itu yang namanya Michael Jackson itu juga sudah gitu, nggak ada yang baru gitu ya. Tapi Jimin itu gerak terus jinguknya itu keren gitu ya, kamu ikut-ikutan, iya keren gitu ya, ikut beli pulsa gitu ya. Nggak apa-apa, itu adalah memutar roda ekonomi. Hanya saja yang namanya Korea itu menemukan titik baliknya tahun 88 pada saat ada Olympic Game gitu. Dan Korea tahun 84 saya ikut pramuka. Saya pramuka loh dulu gitu ya. Pramuka ke Korea itu jeleknya minta ampun tahun 84 gitu ya. Tahun 88 Seoul itu mendadak jadi aneh gitu. Waktu saya jadi tim Olimpiade. Jadi berubah gitu. Dan kemudian sekarang Korea tidak bedanya seperti Jepang. Kalau kita ke Seoul, kita lihat Tokyo gitu ya. Tapi mereka itu jualan, kalian pembelinya, Jimin gitu ya itu. Nggak apa-apa, itu adalah memutar roda ekonomi. Kalian memperkaya Jimin, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa bekerja sama, kita bisa menangkap hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak paham gitu ya. Korea juga demikian. Korea itu dengan
dengan setelah Olympic Game dia menemukan titik baliknya, dan Korea itu sekarang menjadi negara yang ya tidak ubahnya seperti Jepang. Jepang sama Korea itu musuhan dari dulu, karena orang Korea itu budaknya Jepang selama hampir 1 milenial gitu ya. Itu orang Korea itu budaknya Jepang gitu. Nah, orang Korea itu mengalami Japanese syndrome, benci sama orang Jepang tapi sembarang-sembarang niru Jepang. Itu orang Korea gitu ya. Nggak apa-apa itu ya. Jadi kalau ada Anda yang sekalian tuh penggemar K-pop, drama Korea gitu ya, nggak apa-apa. Anda termasuk pemutar roda ekonomi, nggak apa-apa. Tapi bagaimana bisa kita seperti Korea, tidak perlu bersaing gitu, tidak perlu mengalahkan Korea, tidak perlu mengalahkan. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Korea dan Anda jadi jiminnya gitu misalnya gitu ya. Itu memerlukan latihan, dan latihan untuk bekerja sama itu sederhana. Latihan buang sampah, latihan pipis dan pup di toilet, makan di meja makan, mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak memegang barangnya orang lain, memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Misalnya, kalau ada orang perempuan di bis didahulukan, ada orang tua di bis didahulukan. Kalau kita tidak pernah latihan untuk itu, kita tidak bisa. Kenapa? Otak kita tidak dirancang untuk itu. Saya akhiri dengan satu pantun. Pantunnya ini adalah pantun ilmiah. Buah duren buah kedondong, mahalan duren dong.